Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya, Linda Kusuma Sutiwardana, dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi Jasa. Nah, Alhamdulillah kita sudah mencapai pada pertemuan akhir tentang proses penyusunan transaksi atau pembukuan dalam perusahaan jasa dalam satu periode. Nah, kita masuk ke tahap akhir yaitu penyusunan jurnal penutup. Nah, kemudian setelah penyusunan jurnal penutup, nanti kita langsung memposting transaksi-transaksi yang terjadi atau yang ada dalam jurnal penutup di kasus perusahaan mitra global, nanti akan langsung diposting ke buku besar sehingga kita bisa langsung mendapatkan neraca atau posisi keuangan perusahaan dalam periode tersebut. Jadi yang muncul nanti adalah akun-akun permanen atau akun yang ada di laporan posisi keuangan. Langsung saja ya Dek, kita lanjutkan atau kita bahas dulu contohnya dalam modul praktikum atau penjelasan singkat ya. Nah, kalau kita sedikit flashback ya, jurnal penutup itu sudah dipelajari kan ya di mata kuliah teori. Jurnal penutup, gunanya untuk apa? Kalau dalam teori kan digunakan untuk mengenolkan atau memindahkan akun nominal. Nah, akun nominal di sini adalah akun yang tertera di dalam laporan laba dan rugi. Nah, kenapa kita harus mengenolkan akun nominal? Nah, tujuannya adalah untuk memindahkan saldo akun-akun sementara dalam suatu periode tertentu, suatu periode pembukuan ke akun-akun permanen. Jadi supaya antar periode nanti akunnya itu tidak tercampur nilainya. Karena pada periode tersebut kan laporan laba rugi yang kita dapat dalam periode tersebut adalah kinerja perusahaan dalam 1 tahun. Makanya kita harus tutup, kemudian dipindahkan ke akun permanen supaya nanti kelihatan ketika kita buka buku baru di periode awal, periode baru, itu tidak tercampur dengan kinerja laporan laba rugi di periode selanjutnya. Jadi perlu kita tutup atau kita masukkan ke akun harta utang modal yang tertera di laporan posisi keuangan. Jadi untuk tujuannya mentransfer saldo pada akun sementara ke akun permanen. Yaitu dalam laporan posisi keuangan. Jadi nanti kita akan mengenolkan akun-akun yang ada di laba rugi. Apa itu akun-akun yang tertera di laba rugi? Ada pendapatan dan beban. Selain itu, kita juga akan mengenolkan atau memindahkan akun-akun yang mempengaruhi dengan laba, yang mempengaruhi perubahan laba, yaitu ada prive. Kalau prive itu kan berarti nanti mengurangi modal. Nah, kalau kita prive itu pengaruh ke mengurangi modal, berarti modalnya ditaruh sebelah debit supaya supaya modalnya berkurang dan karena ada prive. Kalau ciri-cirinya, berarti kalau misalnya laba itu kebalikannya. Kalau laba itu kan akan menambah modal kan, berarti nanti laba rugi periode berjalannya juga di debit, terus kreditnya adalah modal masing-masing pemilik, ataupun nanti ada namanya dalam kasus ini nanti ada manajemen fee dan CSR dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada akun, nah tadi pendapatan dan beban yang ada di laporan laba rugi. Nah caranya tuh gampang, tinggal dibalik aja. Kalau pendapatan itu kan di sebelah kredit, berarti nanti tinggal dipindah sebelah debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah untuk akun biaya itu juga sama. Biaya saldo normalnya debit, berarti tinggal dipindah aja sebelah kredit, kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kita juga perlu nanti menutup akun ikhtisar laba rugi. Nanti ke menutupnya tergantung dia apakah nanti menambah modal akun laba atau rugi. Jadi tinggal ditutup aja nanti ke ikhtisar laba rugi ke laba periode berjalan. Nah, jadi selisihnya itu nanti ikhtisar laba ruginya itu bisa senilai dengan laba pada periode tersebut. Nah, kita lihat di kasus dalam buku praktikum ya.
Nih, ada keterangan di nomor 9. Laba periode berjalan merupakan akumulasi laba setiap bulan selama 1 tahun pada saldo yang ada di neraca. Pada akhir tahun laba periode berjalan akan dialokasikan ke beberapa rekening sesuai dengan persentase yang telah ditentukan dengan perincian sebagai berikut. 70% dialokasikan ke rekening modal pemilik dan dibagi sesuai dengan persentase setoran modal. Jadi kita lihat nanti total laba yang diperoleh dalam 1 tahun ya catatannya. Berarti yang Desember itu juga ditambahkan ke laba periode berjalan yang ada di neraca saldo sebelumnya. Itu 70% dari laba dialokasikan ke modal pemilik. Nah, pembagiannya bagaimana modal pemilik ini tergantung jumlah komposisi modal pemilik di perusahaan. Kalau dalam hal ini kan sama semua ya, berarti nanti tinggal dibagi 2 aja. 70% dikalikan total labanya, kemudian langsung dibagi 50% ke pemiliknya. Kemudian 20% dialokasikan ke rekening manajemen fee. Nah, sebenarnya manajemen fee ini rekening ini sifatnya sama dengan rekening modal. Jadi akun saldo normalnya adalah dikredit. Kemudian 10% dialokasikan ke rekening CSR. Hampir sama juga, CSR ini juga sifatnya seperti modal, jadi saldo normalnya dikredit. Kemudian tentang teknis penutupan rekeningnya, yang pertama, rekening pendapatan dan biaya ditutup menggunakan rekening ikhtisar laba rugi. Nah, tadi udah dijelaskan di awal, rekening pendapatan dan biaya ditutup pada rekening ikhtisar laba rugi. Yang kedua, rekening privé ditutup menggunakan rekening modal pemilik. Jadi kalau privé tadi kan mengurangi modal kan, berarti modalnya harus di sebelah debit. Nanti misalnya ada 2 pemilik ya, misalnya yang ngambil cuma 1 orang, berarti nanti juga cuma privénya 1 orang, privé pada modal. Kemudian, rekening ikhtisar laba rugi ditutup menggunakan rekening laba rugi periode berjalan yang tadi sudah dijelaskan. Nanti selisih antara yang diposting, yang jurnal ditutup antara pendapatan dan biaya itu nanti masih ada selisih. Nah, selisihnya itu adalah laba periode berjalan dan masuknya ke bagian C, ikhtisar laba rugi ditutup menggunakan laba rugi periode berjalan. Nah, kalau kasusnya laba, berarti laba rugi periode berjalannya itu sebelah kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Kemudian, rekening laba rugi periode berjalan ditutup menggunakan rekening modal pemilik tergantung persentase tadi, kemudian ada manajemen fee, dan ada juga dana CSR sesuai persentasenya. Nah, laba rugi periode berjalan yang ditutup di sini itu adalah total laba rugi dalam 1 tahun. Nah, kemarin yang dihitung itu hanya laba rugi bulan Desember, berarti harus ditambahkan dulu sama laba rugi sebelumnya yang ditutup di sini. Nah, itu juga ditutup, kemudian dibagi persentasenya ke pemilik masing-masing, berarti nanti kalau laba akan menambah modal ya, berarti modalnya itu sebelah kredit kalau dibagi. Berarti nanti modal pemilik kredit, manajemen fee juga kredit, dana CSR juga kredit, debitnya adalah laba periode berjalan selama 1 tahun. Begitu. Nah, kemudian setelah menyusun jurnal penutupnya, kalian harus mempostingnya juga di buku besar yang sudah disusun sebelumnya. Nanti dikasih keterangan di situ. Ambilnya dari jurnal apa? Berarti jurnal penutup di bagian referensinya. Tinggal kemudian ditotal ulang saldonya ada berapa dan disusun kembali neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu yang bagian akhir yang harus kita misalnya untuk dilihat akhir periode itu posisi keuangan perusahaan itu ada di mana sih? Hartanya berapa, utangnya berapa, ekuitasnya berapa. Nah, itu penjelasan singkatnya. Kalian bisa mengerjakan modul praktikumnya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan melalui private message ataupun di forum ataupun di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti silahkan bisa menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.